Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan bertanya-tanya sama Mak Beni Budaya karena saya penasaran tentang alat musik di Minangkabau. Katanya ada sebuah kesenian yang berbau mistik. Nah, saya mau nanya sama Mak Ben, apa sih keseniannya, apa alatnya, biar anak muda tahu dan apa yang terjadi di balik kesenian itu dan alat musik itu di zaman dulunya. Oke, Mas Ben. Apa Eh, keseniannya, Mas Ben? ya, jadi kita itu di Minang dulu ada kesenian namanya kesenian serompak. Nah, kesenian serompak itu dia memakai alat yang mirip saluang, tapi Saluang. sebenarnya lebih besar dari saluang. Oh, namanya apa? Kalau nama alatnya itu sampelong. Sampelong, Ben. Ya, jadi di masa lalu kesenian itu biasa dipakai bagi orang untuk mempengaruhi hati-hati perempuan. Oh, Jadi untuk pengasihan itu, menyuruh orang datang segala macam. makin menarik ini. Oke, nanti akan dibacakan sama Mak Ben. Jangan lupa di subscribe channel ini. Jangan lupa juga nih subscribe juga channelnya Mak Beni Budaya, namanya Beni Budaya GMPS ya, Mas Ben. Oke. Banyak berita-berita di sana. Oke, ini dia videonya. Pada zaman dulunya, begini ceritanya. Urusan cinta kadang membuat seseorang hilang logika. Segala cara akan ditempuh, asal kekasih hati bisa dimiliki. Bahkan, di zaman dahulu ada yang meminta bantuan dari alam gaib, alias menggunakan cara klinik. Tak heran jika dukun laris di Indonesia ketika itu. Masing-masing daerah rupanya punya cara-cara klinik untuk menaklukkan hati seseorang. Termasuk di Sumatera Barat, Minangkabau. Pelet yang dimaksud tidak berkaitan dengan ramuan, melainkan sebuah nyanyian yang dibumbui mantra namanya serompak. Serompak adalah sebuah ritual menyanyikan syair dan mantra, paket penakluk hati yang dilengkapi satu set alat musik, dan panggung yang tidak biasa itu bukanlah sembarang nyanyian. Ia bisa membangunkan dengan paksa siapa yang dituju, termasuk memerintahkan para korban memanjat dinding layaknya laba-laba. Serompak ini biasanya dimainkan dengan satu alat musik tiup yang juga syarat dengan unsur mistisnya, namanya sampelong. Alat musik tiup ini dibuat saat ada orang yang mati berdarah di kampung dukun dan dilubangi kala si mayat memasuki liang lahat. Sampelong, alat musik tiup dengan 4 buah lubang itu hampir serupa dengan saluang, suling khas Minang, tapi sedikit lebih panjang dan diameter besar. Bunyinya mirip gema trompet perang di tengah rimba. Sementara tempat atau panggung memainkan serompak ini biasanya berada di tanjung, bukit, dan daerah ketinggian yang sepi. Tentunya dinyanyikan pada tengah malam atau dini hari menjelang subuh. Kalau ada yang kena serompak ini biasanya akan seperti orang gila, meronta-ronta dan berlarian sekeliling kampung. Ia hanya bisa sembuh jika bertemu dengan orang yang basi rompak. Meski sampelong dibuat dengan mantra dan sesuatu yang berbau kematian, tidak semua lirik syair atau mantra serompak menakutkan, asal dibaca dengan nada datar. Namun jika beberapa mantra terakhirnya dibaca dengan nada basi rompak dan di tempat sepi, tentulah hawanya akan berbeda. Salah seorang dukun di Kabupaten Agam menambahkan, kekuatan utamanya ada di bunyi, apalagi kalau sampelongnya sudah benar memiliki jin penunggu. Alangkah lebih kuatnya jika sampelong dibuat kala orang mati terbunuh, bunuh diri atau mati tak wajar. Sebelum berserompak, mereka yang akan menggelar ritual itu harus menyiapkan beberapa persyaratan. Benda-benda itu lazim disebut sarai, serupa nasi kuning, beras yang sudah direndang, dan bunga panggia-panggia. Jadi di Minang itu ada nama bunga disebut si panggia-panggia. Usai sarai terpenuhi, si dukun akan membawa yang akan basi rompak itu ke tanjung, bukit, gunung, atau tempat sunyi lainnya dan mulailah meniup sampelongnya. Kata sampelong mulai ditiup, ritual itu hanya akan berhenti jika semua mantra telah terbaca dengan sempurna atau petanda-petanda alam gaib sudah mulai bekerja. Petanda itu adalah terdengar sebuah teriakan dari jauh, atau orang sekampung sudah ribut karena ada gadis atau lelaki yang berlarian sekeliling kampung dan memanjat dinding rumah basi rompak. Dan
Mantra dari Basi Rompa ini ada 57 baris. Baik, sekarang coba saya bacakan. Anak angin si rajo angin, nan hinggo di kayu mati. Oh dia oi, Bapak sanden ke bakeh angin, jagokan adia nan lalok kini. Nan Bapak sanden sakaliko, nan kok lalok tolong jagokan dia oi. Nan kok duduk tolong tagakkan, suruh bajalan ninyo kini. Demikian sekilas bait dari mantra Basi Rompa ini, dan sebenarnya mantranya ini ada berjumlah 57 baris. Bait dari yang saya bacakan tadi bahasa Indonesianya seperti ini. Anak angin si raja angin yang hinggap di kayu mati. Saya berpesan pada roh angin, bangunkan adik yang saat ini tengah tidur lelap. Pesan ini hanya sekali saja. Kalau ia sedang tidur, bangunkan segera. Kalau duduk, suruh berdiri. Perintahkan ia berjalan saat ini juga. Barusan itu video tentang penjelasan seni serompak dan sampelong yang dibacakan oleh Mak Beni Budaya. Emang agak serem juga ya Mak Ben? Iya betul, karena sebenarnya tidak seram, tapi itu berlaku ketika memang orang punya kesalahan. Jadi itu sebabnya generasi wanita-wanita cantik atau kita punya anak-anak yang masih muda, jangan bermulut kasar, kurang ajar ke orang. Jangan pandang orang dari bentuknya atau segala macam. Pasti ada sebab mungkin ya. Nah, ada sebab baru ada akibat. Tapi zaman sekarang masih aktif enggak itu Mak Ben tentang serompak itu? Sebenarnya masih banyak tuan-tuan guru kita yang pegang itu, tapi sudah tidak terbuka di luaran. Udah dijadiin kesenian tradisional. Ya, dia sekedar untuk hiburan aja sekarang. Tapi yang pengetahuan mistiknya masih ada yang pegang. Oke, saya sudahi dulu sampai di sini bersama Mak Beni Budaya GMPS. Jangan lupa pelihara mulut yang perempuan untuk pesan-pesannya. Jangan lupa juga kembangkan terus kesenian tradisional Minangkabau dan kompak selalu, dan tetap di Mulifa Channel.